Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan penuh kita telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Kita menyelesaikan berbagai peribadatan yang ada di bulan Ramadan, yang hasil akhir dari bulan Ramadan itu Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Kita berada di satu kondisi menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi ketika orang itu sudah bertakwa? Allah memberikan satu isyarat. Yang pertama, orang kalau sudah keluar dari Ramadan, kita diperintahkan untuk segera merebut ampunannya Allah. Sari'u ila maghfiratin, rebut ampunannya Allah. Akan tetapi yang penting untuk kita perhatikan bersama, Al-Quran menyatakan sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ampunan Allah, maghfirahnya Allah ini disandarkan kepada asma Allah yang disebut dengan kata Rabb, mir rabbikum. Ini artinya ampunan Allah itu bisa kita rebut harus berhubungan dengan alam semesta. Kata Rabb itu nama Allah yang dikaitkan erat dengan alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau kita ingin merebut ampunannya Allah bagi orang yang sudah menyelesaikan Ramadan, dia harus mampu menjaga kehidupan bersama dengan baik. Tidak boleh melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Merebut ampunannya Allah dalam hal ini jaga alam sekitar kita, jaga hubungan baik kita antar sesama, bahkan dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ketika orang selesai melakukan Ramadan, dia harus mampu menjaga kelestariannya, menjaga kemaslahatan alam. Ini sebagai wujud bahwa kita sedang merebut ampunannya Allah. Jadi tidak sekedar orang hanya mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tidak cukup dengan itu. Maka Al-Quran menyatakan sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Yang digunakan redaksinya adalah kata Rabb, yang ini berhubungan dengan alam semesta. Maka tidak ada lagi setelah selesai Ramadan, kemudian orang Islam ini melakukan pencemaran-pencemaran di alam ini. Apakah mencemari lingkungannya, mencemari sosialnya, mencemari alamnya? Tidak akan dilakukan bagi orang-orang yang selesai melakukan Ramadan. Maka
di tempat kita ini sudah tradisi yang luar biasa. Begitu selesai Ramadan, kita saling membebaskan satu dengan yang lain. Artinya apa? Kita ingin memperbaiki. Kata maghfirah itu bermakna memperbaiki. Kesalahan-kesalahan yang sudah ada diperbaiki, diolah kembali menjadi lebih baik. Alam yang kita lakukan, yang kita hidup di dalamnya boleh jadi ada kerusakan, kita perbaiki kembali. Itulah bentuk kita merebut ampunannya Allah yang diinginkan oleh Allah ketika kita selesai Ramadan. Yang kedua, Allah menyatakan apa yang harus kita rebut, wa jannatin. Rebut surganya Allah. Surganya Allah arduhas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang ini memang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang-orang yang bertakwa, hanya orang-orang yang punya perilaku baik terhadap alam semesta ini yang pantas untuk mendapatkan surganya Allah. Akan tapi yang perlu kita cermati adalah ketika kita bicara tentang surga, senantiasa kita membatasi bahwa makna surga itu hanyalah kenikmatan yang akan kita dapatkan setelah kematian. Padahal Allah menyatakan sari'u, bersegeralah. Ini Allah sedang berbicara dengan kita yang masih hidup. Bukan berarti kita diminta untuk segera meninggal dunia, tidak. Akan tapi ciptakan surga dalam kehidupan kita sekarang ini. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, ay sari'u ila jannati rabbikum. Ciptakan surga di dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan surga dalam kehidupan ini? Sementara kita hidup dengan berbagai persoalan, masalah. Inilah yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan kondisi rumahnya Rasulullah saat itu? Rasulullah rumahnya hanya sekitar 9 meter persegi, yang sekarang kita kenal dengan makam Rasulullah. Itulah rumahnya. Apa isi yang di dalam? Tidak ada harta benda yang berlimpah. Bahkan pernah terjadi dan sering terjadi, Rasul begitu masuk rumah, apa ada yang bisa dimakan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya puasa hari ini. Rasul sering mengalami kesulitan secara ekonomi. Bahkan Rasul suatu saat 3 hari 3 malam enggak makan. Itu terjadi. Apa karena Rasul puasa? Tidak. Rasul ya, tidak ada yang bisa dimakan. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana Rasul bisa menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Apa yang ditawarkan oleh Rasul? Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwa surga yang akan kita dapatkan nanti di akhirat itu tergantung bagaimana kita membangun surga di muka bumi ini. Kalau di muka bumi ini kita tidak mampu membangun surga, maka sesungguhnya surga di akhirat kita juga tidak akan kita dapatkan. Sikap hidup kita yang ada di muka bumi ini akan menjadi penentu apakah kita menjadi orang yang bahagia nanti di akhirat atau menjadi orang yang menderita nanti di akhirat. Kita menemukan satu ayat dalam Al-Quran, faman kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang hidup di muka bumi ini a'ma, diungkapkan dengan kata a'ma, buta. Ini bermakna buta terhadap aturan main, buta terhadap kehidupan, tidak tahu aturan, suka melanggar dan itu dianggap buta. Wa huwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat juga akan buta. Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah maka barang siapa yang hidup di dunianya ini dengan kebaikan, tahu aturan,
bisa membangun kemaslahatan, wa huwa fil akhir, dan di akhirat dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman. Maka ketika Allah menyatakan wa jannatin arduha, rebut surgamu, itu rebut dari sekarang ketika kita masih hidup. Dengan cara apa? Bangun kehidupan kita itu yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Jangan hati kita terikat kuat dengan nilai-nilai kebendaan. Jangan di dalam hati kita terkait dengan kuatnya terhadap nilai-nilai kebendaan. Ini tidak berarti kita harus menjadi orang miskin, tidak. Yang harus dilepaskan bukan hartanya, tapi keterkaitan batin kita terhadap nilai-nilai kebendaan. Itu yang harus dilepas. Orang masih bisa jadi orang kaya. Sahabat Nabi juga banyak yang menjadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf, seorang miliarder di zaman Nabi, tapi juga sahabat yang luar biasa dekat. Jadi bukan harus melepaskan semua kepemilikan, tetap dimiliki, tapi jangan terikat kuat terhadap hati kita. Maka disimbolkan yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dia rela untuk berbagi kepada sesama dalam keadaan mapan, jaya, atau dalam keadaan repot. Orang yang seperti ini, yang hatinya tidak lagi terikat kuat dengan nilai-nilai kebendaan, dia punya potensi untuk membangun surga di alam kehidupan ini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Surga ini, surga di muka bumi ini jangan dihiasi dengan kemarahan demi kemarahan. Hidup jangan selalu dihiasi dengan keputusasaan, ketidaknyamanan, ketidakpuasan, sehingga yang muncul marah-marah. Kalau orang sudah marah, maka kebahagiaan semacam apapun tidak akan bisa dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Sebaliknya, orang yang hatinya sedang pasrah, hatinya sedang semeleh, orang Jawa mengatakan, maka nikmat apapun yang dia dapatkan, walaupun kecil, akan terasa luar biasa indah dan nikmat. Ini yang ingin Allah tekankan. Bangun kehidupan surga sejak kita berada di muka bumi ini dengan cara apa? Hindarkan dirimu dari marah-marah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan pesan dengan tegas, la taghdhabanna, diungkapkan sampai 3 kali dengan menggunakan nun taukid yang berarti sungguh-sungguh kalian jangan marah, jangan marah. Karena orang yang pemarah itu juga tidak akan dimasukkan surga oleh Allah nanti. Maka membangun surga di muka bumi ini, syarat kedua adalah hiasi hidup kita itu dengan kenyamanan. Jangan dihiasi dengan kemarahan-kemarahan. Oleh karenanya kemudian seandainya kita sedang didera oleh rasa marah, Rasul memberikan resepnya. Ketika kamu sedang marah dan dalam keadaan berdiri, segera duduk. Ketika duduk masih ingin marah, berbaring. Ketika sudah berbaring masih ingin marah, bangun, ambil air wudhu dan salat 2 rakaat. Adukan semuanya kepada Allah, maka selesai persoalan ini. Ma'asyiral muslimin, membangun surga di muka bumi, selain hiasi hidup ini dengan merasa nyaman, tidak marah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah wal'afina 'anil nas. Surga di muka bumi ini akan bisa kita rasakan kalau hidup kita ini mampu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang,
Karena sesungguhnya kalau ada orang yang belum bisa melepaskan kesalahan orang, dia masih ada rasa dendam, rasa dongkol, dan seterusnya. Yang merasa rugi sebenarnya bukan orang yang bersalah, tapi kita yang belum bisa memaafkan, itu yang didera kerugian. Hidupnya menjadi hidup yang tidak nyaman. Memaafkan orang itu sebenarnya yang diuntungkan adalah kita yang memaafkan. Dengan bisa memaafkan, melepaskan kesalahan orang, artinya hati kita menjadi lebih bersih, dan hati yang bersih inilah tempatnya rahmat Allah bersemayam. Rahmat Allah akan kita rasakan kalau rasa dendam kepada orang, rasa hiddu, unek-unek dalam hati kita lepaskan, maka hidup ini akan terasa nyaman, dan itulah surga yang kita rasakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan surga yang kita dapatkan di muka bumi ini akan menentukan surga kita nanti di akhirat. Oleh karenanya, mari di bulan Ramadan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Setelah Ramadan ini, mari kita teruskan kebahagiaan kita ini dengan cara rebut ampunannya Allah, dengan memperhatikan kehidupan bersama, memperhatikan alam semesta. Dan yang kedua, kita bangun surga kita sejak kita berada di muka bumi ini, sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan surganya Allah di akhirat nanti. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya ghafiradh dhunubi wal khati'at. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.